latar belakang demokrasi liberal. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan dijalankan oleh presiden dengan kabinetnya, sedangkan legislatif terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan para DPR. Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, sedangkan Wakil Presiden RI Drs Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Namun, karena banyaknya terjadi gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian, maka negara RIS tidak bertahan lama. Setelah Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD 1950, maka Indonesia secara resmi mengubah sistem demokrasinya menjadi demokrasi liberal. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kabinet ini berasal dari Partai Masyumi dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Semasa pemerintahan Kabinet Natsir, Indonesia berhasil memetakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk menjadi salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyebab kemunduran kabinet ini dari kursi pemerintahan adalah kegagalannya penyelesaian masalah Irian Barat dengan Belanda. Juga munculnya banyak mosi akan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS yang terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Kabinet yang memerintah Indonesia setelah kemunduran Kabinet Natsir adalah Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Tidak banyak program-program dari Kabinet Sukiman yang berjalan dengan lancar. Munculnya korupsi pada lembaga pemerintahan, masalah Irian Barat yang belum terselesaikan, serta hubungan Sukiman dengan militer yang kurang harmonis menjadi kendala yang menghambat program kerja mereka. Penandatanganan Mutual Security Act dengan pemerintah Amerika Serikat yang berarti juga memihaknya Indonesia kepada blok barat merupakan suatu pelanggaran terhadap politik negara Indonesia yang bebas dan aktif, sehingga rakyat menarik dukungannya pada Kabinet Sukiman. Jadi, ia terpaksa mundur dari jabatannya. Kabinet yang menggantikan Kabinet Sukiman selanjutnya adalah Kabinet Wilopo yang dipimpin oleh Mr. Wilopo. Salah satu program penting yang direncanakan Kabinet Wilopo adalah persiapan pelaksanaan pemilihan umum. Program luar negerinya juga ditekankan kepada perjuangan pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Namun, Kabinet Wilopo juga tidak luput dari masalah-masalah yang menggoyahkan kedudukannya. Antara lain adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Namun, masalah yang membuat Kabinet Wilopo terpaksa turun dari jabatannya adalah peristiwa Tanjung Morawah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Setelah Kabinet Wilopo, kabinet selanjutnya yang memimpin Indonesia adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet ini memiliki program untuk melanjutkan persiapan penyelenggaraan pemilu, juga persiapan kerangka panitia pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu program yang sukses dari kabinet ini adalah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung. Namun sayangnya kabinet ini terpaksa menyerahkan mandatnya kembali sebelum pemilu 1955 dapat terlaksana, dikarenakan berlanjutnya konflik pada Angkatan Darat di mana A.H. Nasution mengundurkan diri dari KSAD dan digantikan oleh Bambang Sugeng, sehingga rakyat menarik dukungannya kepada Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Salah satu hasil yang paling menonjol dari kabinet ini adalah pelaksanaan pemilu pertama bangsa Indonesia pada tahun 1955. Setelah seleksi pemilu pertama, terdapat 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Membaiknya hubungan dengan anggota Angkatan Darat dan pembubaran Uni Indonesia Belanda juga merupakan beberapa pencapaian terbaik kabinet ini. Setelah hasil pemilu keluar, maka Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri. Ia menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Setelah masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru. Kabinet baru ini merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU.
Beberapa program yang dapat terlaksana pada masa kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar oleh Presiden Soekarno, pelaksanaan keputusan konferensi Asia Afrika, juga peralihan perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa. Namun, timbulnya gerakan-gerakan anti-Cina dalam masyarakat membuat perpecahan di berbagai daerah. Selain itu, salah satu faktor mundur kabinet ini adalah banyaknya gerakan-gerakan separatis antar partai politik yang menimbulkan keretakan pada pemerintahan. Kabinet terakhir yang memerintah di Indonesia adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD 1950. Beberapa pencapaian dari kabinet ini adalah pembentukan Dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat, pemberantasan tindak jahat korupsi, juga ditetapkannya peraturan lautan yang tertuang dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Hal ini merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia. Karena gagal menyelesaikan aksi-aksi pemberontakan separatis di daerah-daerah, juga karena kondisi ekonomi negara yang semakin terpuruk, maka krisis demokrasi liberal sudah mencapai pada puncaknya. Sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 dan mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswiku kelas IPA 567 IPS 123 keagamaan khusus yang Bapak ajar itu ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa berkurang satu apapun. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita penjagaan, perlindungan, kesehatan, dan keimanan tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa biasakan pola hidup kita sehari-hari untuk menjaga kesehatan, membiasakan pola hidup bersih agar kita senantiasa terhindar dari berbagai macam wabah dan penyakit yang sedang melanda bangsa kita saat ini. Ya, baiklah, dari tayangan yang sudah tadi Bapak selipkan sebelum video ini, Bapak akan sedikit membahas secara singkat, secara ringkas apa saja yang menjadi kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini, itu tentang demokrasi liberal. Kita berbicara dulu tentang upaya pemerintah pada awal kemerdekaan, bagaimana pemerintah kita berusaha keras untuk membuat bangsa ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari bangsa lain, terutama dari para penjajah yang mereka merasa bahwa Indonesia belum siap untuk merdeka ya. Tapi Indonesia membuktikan bahwa bangsa kita bisa berdiri sendiri, berdiri tegak ya, tanpa bantuan dari mereka. Salah satunya yaitu upaya atau langkah awalnya melarang bangsa Indonesia untuk menggunakan uang yang diedarkan oleh Nica atau Belanda. Jadi bangsa kita berupaya untuk membuat uang sendiri ya, namanya dulu ORI, uang Republik Indonesia, yang diedarkan oleh National Japanese Bank ya, itu atau dikenal dengan sekarang Bank Indonesia. Dan juga kata liberalisme dan demokrasi itu disatukan menjadi demokrasi liberal, yang berarti kebebasan untuk berdemokrasi. Tapi memang dalam demokrasi liberal ini ada beberapa kekurangan ya, dan tentunya ada kelebihan juga ya. Tapi di sini yang menjadi kelemahannya itu terlalu banyak sekali partai politik yang ikut campur, bahkan mereka punya kekuatan ya di parlemen dengan dengan trik atau cara mereka
saling berebut kekuasaan untuk menduduki kursi pemerintahan. Jadi setiap kabinet, setiap perdana menteri yang menjalankan roda pemerintah atas mandat dari presiden itu bisa ya digugat oleh parlemen atau oleh para elit politik yang sengaja ingin mencari pelemahan dan dijatuhkan oleh mereka, dan mereka yang menggantikan, atau dengan dalih bahasanya musik tidak percaya, yaitu dan tidak terbatasnya tidak adanya batas ya untuk mereka para elit politik menyampaikan apa yang mereka inginkan. Artinya di sini sudah seperti pemerintah kita itu saat itu miliknya para elit politik ya. Program kerja belum selesai, sudah diganti lagi ya. Kalau dalam ekonominya itu ada beberapa gerakan yang diterapkan, ada yang memang terlaksana ataupun gagal ya. Itu ada yang namanya National Javas Bank ya, terus BI, kemudian ada gerakan benteng yaitu yang yang diprogramkan oleh kabinet pertama pada masa demokrasi liberal, itu pada masa kabinet Nasir, tapi gagal. Kemudian ada lagi rencana Sumitro. Yang terakhir itu ada gerakan ekonomi Alibaba. Ya, kalau untuk Javas Bank ini programnya untuk menjadikan atau untuk membentuk suatu bank ya sebagai sirkulasi keuangan negara, ya, mencegah terjadinya inflasi, beredarnya mata uang yang melebihi kapasitas, artinya dikendalikan oleh Bank Indonesia. Kemudian kalau gerakan benteng itu untuk menasionalisasi keuangan negara. Jadi awalnya kan kita masih atas nama Belanda ya, ingin dinasionalisasi oleh oleh pemerintah kita, tapi memang belum terlaksana saat itu karena buru diganti kabinetnya. Dan kalau Sumitro itu untuk lebih terpusat mengalihkan dana pembangunan pabrik lokal seperti pabrik semen, industri apalagi Karun dan sebagainya. Lalu kalau terakhir gerakan ekonomi Alibaba itu menyatukan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa, seperti itu. Masuk ke para kabinet, aku tidak akan menjelaskan secara detail ya karena terlalu lama ya, dan terlalu panjang. Hanya singkat saja, ada beberapa prestasi yang dicapai oleh masing-masing kabinet tentunya, dan program adapun yang terlaksana ataupun yang gagal dilaksanakan. Pada masa kabinet Nasir itu adalah masa awal pemerintahan kabinet demokrasi liberal. Programnya salah satunya merancang persenjataan secara lengkap, artinya membelanjakan uang kas negara untuk membeli persenjataan selengkap mungkin, sempurna mungkin, untuk keamanan negara tentunya, dan untuk membebaskan Iran Barat. Tapi di situ ada beberapa hambatan yang terjadi pada masa kabinet pertama ini. Perlu diketahui bahwa kabinet Nasir adalah koalisi dari Partai Masyumi. Ya, kabinet pertama dimenangkan oleh Partai Masyumi. Jadi yang menjadi oposisi siapa? PNI. Ya, PNI yang menjadi oposisi. Nah, pada masa kabinet Nasir ini ada beberapa kelemahannya yang sampai menyebabkan beliau jatuh. Salah satunya yaitu mosi tidak percaya dari orang PNI sendiri, yaitu Hadikusumo, tentang peraturan daerah atau DPRD dan DPRDS nomor 39 tentang pejabat daerah. Jadi yang dianggap itu menguntungkan partai pemerintah saja dan tidak memberikan kesempatan untuk partai oposisi khususnya. Jadi dianggap
pemerintah tidak adil. Akhirnya dilayangkanlah mosi tidak percaya. Akhirnya Kabinet Nasir jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Dilanjut yang kedua itu Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman itu memfokuskan programnya untuk melanjutkan program Kabinet Nasir. Kabinet Sukiman sendiri masih dari Partai Masyumi. Awalnya diusahakan oleh Presiden Soekarno untuk menunjuk Perdana Menterinya dari partainya, dari PNI, cuma suaranya kurang saat itu. Nah, Kabinet Sukiman ini beliau lebih fokus juga terhadap keamanan dan ketentraman negara dan perencanaan pemilu tahun 1955 saat itu. Ada beberapa program kebijakan lain, kalian silakan baca dari slide yang sudah bagikan ya. Terus apa yang menjadi penyebab Kabinet Sukiman jatuh? Itu adanya penandatanganan Mutual Security Act atau MIC ya, antara Indonesia dengan Amerika. Jadi dianggap oleh para politik ini yang menjadi oposisi khususnya itu dijadikan sebagai serangan untuk menjatuhkan Kabinet Sukiman. Dianggap bahwa Kabinet Sukiman tidak netral dan dinilai memblok kepada Amerika Serikat, yang sudah diketahui bahwa Indonesia adalah negara non-blok yang tidak berpihak kepada negara manapun. Gitu. Juga ditambah dengan ada beberapa gerakan separatisme saat itu. Yang ketiga digantikan oleh Kabinet Ali Sastro. Yang ketiga itu Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah koalisi dari Partai PNI saat itu. Nah, pada masa Wilopo ini programnya tidak jauh berbeda dengan program kabinet sebelumnya, ya, menasionalisasi keuangan negara, kemudian tentang pertahanan dan keamanan negara juga, meningkatkan kesejahteraan para buruh dan memprogramkan untuk mendamaikan para internal TNI saat itu yang sedang ada konflik di dalam internal TNI. Tapi sayangnya di sini ada kelemahan yang terjadi yang bisa dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan Kabinet Wilopo. Dan salah satu dalang di balik semua bukan hanya partai oposisi pemerintah, tapi melainkan di luar itu yang tidak diakui oleh pemerintah saat itu, padahal mereka sangat ingin diakui, itu dari PKI untuk menghasut para rakyat kalangan bawah khususnya para tani ya, memberontak terhadap pemerintah. Jadi saat itu Indonesia pemerintah ingin menempatkan lahan yang menjadi milik negara seharusnya untuk untuk pembangunan atau untuk disesuaikan pada porsinya. Tapi sayangnya lahan yang akan diambil oleh pemerintah sudah terlebih dahulu digarap secara liar ya, atau ilegal oleh para serikat tani, oleh kumpulan tani saat itu. Nah, PKI menghasut agar mereka para tani ini melawan kepada pemerintah. Konflik pun tidak terelakkan antara tentara dari pemerintah atau TNI dengan para serikat tani saat itu. Dan pada saat terjadinya peristiwa itu disebut juga dengan Tanjung Morawa. Ya, adanya beberapa orang yang tewas dari kalangan tani karena terjadi pertempuran saat itu. Itu dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan Kabinet Wilopo oleh oposisi. Yang keempat itu Kabinet Ali Sostromijoyo Jilid 1. Program kabinet pada masa itu tidak jauh berbeda dengan kabinet sebelumnya juga, tapi ada beberapa yang baru
direncanakan pada kabinet yang keempat ini yang tidak direncanakan oleh kabinet sebelumnya. Meninjau kembali persetujuan atau program KMB ya, antara pihak Indonesia dengan Belanda, terpusat juga terhadap pertahanan dan keamanan negara, kemudian perekonomiannya juga sama, lalu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saat itu. Nah, dikenal juga dengan gerakan ekonomi Alibaba. Saat itu kabinet Ali Sustaminjoyo ini yang pertama menyatukan antara pengusaha pribumi dan pengusaha dari Tionghoa untuk agar perekonomian Indonesia semakin kuat. Lalu apa yang menjadi penyebab kabinet Ali Sustaminjoyo jilid 1 ini lengser dari jabatannya? Tidak beda juga dengan kabinet sebelumnya, sebab kejatuhannya adanya kekacauan antara masyarakat rakyat karena tidak puas pemerintah yang bersifat sentralisasi atau pusat di wilayah Jawa saja untuk pembangunan. Sudah mulai itu ada gerakan yang ingin pemerintahan, tapi belum terjadi. Hal yang lainnya, pemerintah pada kabinet Ali ini dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi programnya, mementingkan partainya dibanding masyarakat saat itu, dan dianggap juga menguntungkan sepihak oleh partai oposisi. Kemudian yang kelima, kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa kabinet kelima ini, Burhanuddin Harahap lebih banyak mendapatkan atau mencapai prestasi dari kabinet sebelumnya, berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 1945 itu pada tanggal 29 September tahun 55 pemilihan DPR. Kemudian pada 15 Desember tahun 55 itu pemilihan anggota konstituante. Yang lainnya pada masa Burhanuddin Harahap ini beliau berhasil menjalin kembali keharmonisan antara pihak internal Angkatan Darat. Saat itu TNI berbeda sendiri, terpisah ya dari pemerintahan. Jadi, tidak ada yang bisa mengatur TNI saat itu, karena TNI yang menjadi garda terdepan terhadap keamanan dan pertahanan negara. Jadi kalau TNI diusik, itu akan menjadi masalah yang besar. Nah, kabinet Burhanuddin Harahap ini juga programnya yaitu memberantas para koruptor, dan itu dijadikan sebagai alat sebagai sesuatu yang sangat mengkhawatirkan terhadap para koruptor, karena memang para koruptor ini sudah ada dari sejak zaman dulu ya, bukan hanya sekarang saja. Nah, ini kenapa kabinet Burhanuddin yang begitu bagusnya prestasinya cukup banyak, tapi bisa jatuh atau bisa lengser ya, karena terlalu banyak mutasi, artinya banyak orang-orang yang keluar dari kabinetnya, dan mungkin semua disebabkan beberapa hal yang dianggap mungkin oleh mereka yang keluar ini mendapatkan keuntungan yang lebih besar kalau kabinet Burhanuddin ini turun dari jabatannya. Kemudian yang menggantikannya kembali yaitu kabinet Ali ya, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebelum Burhanuddin ya. Kabinet Ali Sustaminjoyo jilid 2. Di sini kabinet Ali meneruskan programnya yang dulu sempat tertunda ya. Kalau yang pertama beliau menjabat meninjau kembali program KMB, ya sekarang membatalkan KMB yang dianggap hanya menguntungkan Belanda. Lalu juga menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang sudah dilaksanakan juga oleh pada masa kabinet Ali sebelumnya. Lalu kenapa kabinet Ali Sustaminjoyo jilid 2 ini bisa lengser kembali? Itu karena banyak gerakan separatisme yang
yang menyatakan anti Tionghoa. Jadi mereka banyak yang tidak suka terhadap pengusaha Tionghoa. Jadi lebih setuju negara kita itu dikelola oleh bangsa kita sendiri, jangan ada ikut campur bangsa lain, apalagi Tionghoa yang memang dari semenjak itu kurang dianggap baik lah oleh bangsa kita gitu. Mungkin ada sejarah kelam juga kenapa Tionghoa kurang diterima saat itu. Lalu juga terjadinya beberapa gerakan separatisme sudah mulai jelas ya akan adanya gerakan itu. Beberapa detik-detik akan terjadinya gerakan yang bernama itu PRI dan Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Pergerakan Permesta. Nah, itu yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi dan Sumatera. Nah, kemudian kabinet terakhir yaitu kabinet Juanda. Apa saja program Juanda? Kabinet Juanda ini salah satunya itu yang sangat terkenal, deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini beliau berhasil memperluas wilayah Indonesia 2,5 kali lipat dari sebelumnya, yang awalnya 2.227.087 km menjadi 5.193.210 km. Cukup fantastis ya. Itu jadi sangat dihargai sekali oleh Presiden. Kenapa? Karena pada masa kabinet Juanda sekaligus sebagai kabinet penutup ini berhasil memperluas garis kontinental Indonesia. Nah, lalu apa yang menjadi penyebab kabinet Juanda ini langsung jabatannya? Karena saat itu juga kebetulan terjadi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada disebut juga sebagai tragedi Cikini. Nah, lalu sebabnya apa? Pada saat itu kebetulan Presiden menggelar yang namanya sidang konstituante, ingin menyelaraskan, ingin memutuskan dan meminta pendapat pada semua anggota konstituante, yaitu pada masa kabinet liberal, para parlemen dan anggota konstituante untuk memberikan jawaban, memutuskan apa yang seharusnya diterapkan undang-undang yang layak di negara ini. Kan saat itu kan diberlakukannya UUD-S ya, Undang-Undang Dasar Sementara, belum diberlakukannya UUD 45 yang asli yang sebelumnya memang sudah dibuat. Karena banyak ketidaksesuaian dengan demokrasi yang diterapkan saat itu, yaitu demokrasi liberal. Ya, kalau misalnya negara kita ingin dikembalikan pada UUD 45, tentunya UUD dihapus. Kalau UUD dihapus, tentunya ya, para parlemen atau orang-orang yang punya kepentingan pada masa demokrasi ini banyak sekali yang dirugikan, banyak sekali mereka yang harus mundur dari dari kursi mereka, karena kalau dikembalikan pada UUD 45 ini partai politik sudah mulai terancam bubar. Adanya kegiatan politik di partai politik. Artinya sidang berlangsung alot beberapa hari ya, tidak ada jawaban juga sama sekali. Mereka semua tetap bersikukuh ingin diberlakukannya UUD-S. Jadi kalau misalnya UUD 45 diberlakukan kembali, itu udah merugikan orang yang punya kepentingan dalam pemerintahan saat itu. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, juga berakhirnya demokrasi liberal. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada penyampaian yang perlu dipahami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.